Jadi kan ternyata bukan perkara pergi kemana, tapi dengan siapa, ya. So, ibu punya anak lagi lucu-lucunya umur 2 tahun, ngajak ke kebun binatang. Wah, kebun binatang yuk, hayu, ikut seneng kan? Kenapa ikut seneng? Gara-gara pengen ketemu gajah? Enggak ada, ibu udah apal gajah sama gimana. Tapi kan menantikan ekspresi si anak yang lucu tersebut, apa yang akan dia tampilkan ketika ngelihat gajah gitu kan. Oh, itu yang tidak tergantikan dengan harga apapun ya. Coba kalau misalkan ibu ke kebun binatangnya sendirian, garing gajah gitu. Oh, jarapah teh panjangnya gitu. Garing. Iya kan? Jadi kan ternyata dengan siapa ya, bukan pergi kemana aja, beneran gitu aja dunia mah. Jadi semua baru jadi baik. Yang penting gampang tambah dekat sama Allah. Soklah latihan ya. Ibu di WA sama suaminya misalkan ya. Isi WA-nya is istri. Emang nggak boleh manggil? Boleh nggak manggil istri is? Boleh kan? Iya. Is ya. Ada apa suami si ibu teh sing balik atuh ya. Beneran ya. Begini is, uang belanja kayaknya harus naik nih. Ya 30 juta lah. Belum beres. 30 juta teh setiap minggu. Ya. Nyenengin ibu-ibu gampang ya Pak. Tinggal dikasih khayalan aja mereka udah bahagia ya. Insya Allah. Tuh, uang belanja 30 juta per pekan. Nikmat bukan? Ujian. Ya, ujian. Kapan bisa jadi nikmat? Kalau bisa jadi jalan tambah dekat sama Allah. Tuh. Coba punten. Uangnya tambah banyak tapi dipakai maksiat. Masa nikmat? Ada orang pengen maksiat bisa nggak jadi loh, gara-gara nggak punya duit. Berarti bisa jadi nggak punya duitnya dia tuh pertolongan dari Allah, betul? Jadi hidup teh aslinya nggak sekedar nyenengin yang kita suka aja, nyari yang kita suka. Berapa kali hal yang kita suka terjadi, angger masih ngambek. Dulu perasaan pengen lulus, kayaknya kalau aku lulus bahagia. Begitu udah lulus, nganggur pusing. Kayaknya punya pekerjaan enak. Gitu punya pekerjaan nggak pedulilah gaji berapa di bawah UMR juga nggak apa-apa. Kerja capek, Insya Allah. Tahu kerja apa dikerjain kan nggak tahu ya, beda tipis. Ya. Udah gitu akhirnya pengen naik jabatan, udah naik jabatan sama banyak yang fitnah, banyak yang nggak suka. Ya. Pengen punya usaha sendiri, biasa waktu kerja omset berapapun tetap digaji. Sekarang kalau omset sedikit, boro-boro mikirin buat ini gaji karyawan aja nggak cukup, bangkrut. Nah. Bahkan ada punten ya, ada pengusaha waktu itu stres, saya ngobrol deh. Kenapa kamu teh stres? Iya, keuntungan bulan ini cuma 18 miliar. Kak saya tanya, kamu kenapa stres 18 miliar? Kan biasa guys standar 20 miliaran. Jadi kurang 2 miliar ngambek dia. Ya. Coba aneh kan? Nih misalkan saya kasih bunda yang kerudung hitam misalkan 500.000. Duit cepean 5 Bu. Asli bukan duit palsu ya. Alhamdulillah duit gope. Pas ngelihat sekeliling, kenapa yang lain 10 lembar, saya doang yang 5 lembar? Nggak jadi bahagianya, betul? Padahal yang lain dapat 10 lembar, pada nggak dipakai bener, malah jadi maksiat. Silakan. Ibu dari awal menerima duit gope emang diniatin misalkan pengen wakaf, selamat. Berarti kan tergantung dipakai apanya kan? Bukan dapat berapa nominalnya, betul? Makanya ada yang dapatnya lebih banyak masih terus menderita, ada. Para maling negeri ini coba lihat. Tolong jangan diperhalus jadi koruptor ya. Maling mah maling aja udah. Ya.
Sama kayak waktu itu kajian ke anak-anak SMA, gurunya teh cerita, tolong bahas tentang pacaran ya kok. Oke. Saya tanya, kalian pada punya pacar nggak deh? Enggak, kami punyanya support system. Ya elah, support system. Gaya ngerti gitu. Support system teh naon kegiatan anak? Gandengan tangan, ya. Maksiat mah maksiat. Deh, punya pacar nggak? Yang anak sekolah punya pacar nggak? Nggak. Kalau ada putusin ya, bilang disuruh koko gitu, ya. Bagus. Enggak lah. Hati-hati playboy syariah bu sekarang mah. Alhamdulillah. Ya. Sama cok lihat maling negeri ini, uangnya banyak nggak sih bu? Banyak. Punya rumah lebih dari satu nggak? Punya mobil lebih dari satu nggak? Angger we duduknya segini-gini juga ya. Villa banyak, tetap we tidurnya di atas kasur 1x2 itu. Segede-gedenya kasur 2x2. Nggak mungkin dia guling-guling agak linding setiap bagian rumah, betul? Lu jujur yuk, lagian kalau beli villa siapa sih yang paling nikmatin? Si Mamang jeung si Bibi merenang tiap hari seger, Masya Allah. Seger lali-lalian di taman, Bibi, Mama. Nanti malam mau tidur di lantai berapa sayang? Gitu kan? Tiap bulan dapat gaji, nggak dihisap. Coba yang punyanya bu, belum tentu datang setahun sekali ya. Mau di aku nggak bisa, nanti ketahuan KPK ya. Tiap bulan gaji, maintenance kolam renang, ngisi token listrik, makanya punya villa ngisi token 20.000 dilepehin metanya. Ngerakinnya tiap bulan dan akhirnya nanti dihisap. Udah banyak kan yang akhirnya nggak punya, bukan punya dia tapi nikmatin betul. Insya Allah udah diatur lah itu mah, tenang aja, nggak usah takut ya, nurut ke Allah ya. Bu, jangan takut jadi tua ya. Kenapa jangan takut? Ya udah jadi, nggak bisa mundur lagi ya. Tapi kan pahalanya udah banyak tuh ya. Coba hidup masa kan nyampe umur 60 tahun udah berapa ribu kali itu sholat, luar biasa ya. Mudah-mudahan amal solehnya diterima oleh Allah ya. Nah, tenang aja. Karena apapun kalau kita nggak terima capek asli. Nggak terima udah tambah lebar tiap foto tahan nafas kan pegel. Ada yang menjiwai gitu ketawanya. Saya survei nih, belum pernah survei di sini nih. Bu, ibu-ibu teh kenapa kalau foto nggak bisa sekali bu? Angle, jangan angle ya. Sok, masalah angle. Sok, saya tanya ya, ibu foto 10 orang bu. Foto 10 orang nih ya. Yang 9 udah cantik, tapi ibu perem sorangan bu. Diulang moal. Berarti kan bukan masalah angle lagi. Saya mah kasihan sama yang disuruh motoin. Mas, tolong jangan gendut ya. Mahal, itu mahal. Mahal, sok. Licik sih yang makan banyak dia, yang domelin saya. Sok lah, samina wa atona ya. Akhirnya difoto ulang, kameranya sama, 10 orangnya sama, tempatnya sama, tapi gantian. Sekarang yang 9 perem, ibu udah cantik sendiri. Itu kan yang diposting. Egois benar-benar ya. Ya, inilah ras terkuat di muka bumi ya. Sen kiri belok kanan, siapa yang salah?
Dunia ini yang salah ya. Masya Allah. Tapi dari lahir para ibulah terlahir anak yang soleh soleha ya. Sepengen-pengen lelaki ngelahirin kan nggak bisa. Tuh. Lihat ya Bu ya. Rasa sakit, orang bilang laki-laki makhluk yang kuat, tapi wanita juga luar biasa Bu. Betul. Kalau laki-laki ini kata secara medis ya, secara sakit fisik, rasa paling sakit yang bisa dialami laki-laki itu patah tulang paling. Tapi kalau perempuan apa? Patah hati, drama. Kan saya bilang secara fisik Ibu. Apa? Melahirkan. Di mana? Kebanyakan drama ini. Dan sakit nggak Bu ngelahirin Bu? Bahkan kata orang medis Bu ya, kata orang medis melahirkan itu secara fisik ya, secara fisik itu 27 kali lipat lebih sakit daripada patah tulang secara fisik. Tapi aku yakin laki-laki suruh ngajuru, waduh nggak akan kuat tuh. Ya. Iya kan, nggak akan kuat. Tapi lihat, karena wanita mah pakai hati ya, sesakit apapun ketika mendengar tangis bayinya udah. Ya. Bahkan lihat ya, orang bilang kalau misalkan ayahnya udah soleh, perhatikan ya, masih ada anaknya yang tidak soleh. Contoh, seorang Nabi Nuh alaihi salam saja anaknya tidak ikut naik kapal ya. Kan'an ya, ikut kena diceritakan di surat Hud ya. Tapi kalau ibunya yang sudah soleha, istrinya Imron, Hana soleha, anaknya perempuan soleha juga namanya Maryam soleha, anaknya Nabi Bu siapa? Isa alaihissalam. Khadijah radhiyallahu anha istri Nabi, anaknya soleha namanya Fatimahnya soleha, anak-anaknya soleh namanya meskipun pengajian ini kok pengajian banyakkan ibu-ibunya, satu suami bawa 3 istri atau gimana ini Pak? Ada yang jempol. Tapi Bismillah, kalau ibu-ibu di sini jadi soleha semua, insya Allah masa depan anak-anak kita soleh semua. Kalau saya bilangnya anak-anak kita seolah menikah sama ibu ya, harus diralat. Kadang ada, ya silakan dibuka pertanyaan. Saya tanya kok anak-anak kita ya, kok ini anak-anak kita gimana maksudnya? Perasaan saya baru ketemu ibu, udah anak kita aja ya. Anak kami gitu. Saya tidak menyaksikan. Masya Allah. Kuat ya, kuat. Makanya lihat, perhatikan. Semua pemeran utama film azab wanita kan biasanya, ya, karena mereka kuat-kuat sih. Udah dinaikin dijatuhin. Ya. Baik benar ya. Berarti ini mas saya renungan aja ya, nggak usah dijawab ya. Ternyata Bu di Jepang itu mohon maaf Bu banyak film porno, karena di sana orang pada nggak mau nikah, kalau nikah pun nggak mau punya anak. Kalau di Korea banyaknya drakor, drama romantis gitu ya. Karena di sana perceraian tinggi, jadi dibikin nikah tuh indah banget gitu. Cuman kalau di Indonesia, Bu, kenapa banyaknya film azab ya? Ya, mungkin karena ngakunya bertuhan tapi tidak takut Tuhan. Beda. Udahlah. Beda kalau kita takut sama kecoa, nggak mau dekat-dekat kecoa. Tapi kalau takutnya sama Allah, sih pengen dekat terus sama Allah. Ya. Jangankan dekat sama Allahnya, dekat sama orang yang juga dekat sama Allah itu aja enak. Ini kita ngaji kayak gini nih Bu. Kadang saya kalau nggak mikir-mikir lagi, ya Allah, udah asa tepararantes, dosa teh banyak, bicara di hadapan orang yang udah soleh-soleha, punya hak apa? Tapi kalau ketemunya orang soleh, ini kalau saya salah ngomong gimana? Pasti dikoreksi, banyak para guru di sini. Nggak akan saya dicaci, diusir, digebugin, asli moal. Ya.
Berkaitan. Insyaallah ya. Bisa. Kok bahkan kalau ketemu orang soleh ya Bu, jangankan salah Bu, datang bawa dosa aja dirangkul. Ayo sok sini atau yuk kita jadi baik sama-sama. Karena kan urusan sama orang soleh Bu. Insyaallah. Berarti kita nih punten ya, akhirnya kita ngaji di sini nih. Udah pada berkerudung syar'i, tadi udah pada habis sholat. Terus misalkan suatu ketika dikatain, sok iye, sok soleha, sok alim, ngaji-ngaji segala. Jawab, ngaji bukan tanda orang soleha, tapi pengen jadi soleha. Berhasil jadi kan? Nggak tahu. Allah tolong ya jadi. Kalau nggak tolong ya saya mah hamba, nurut aja sama Allah. Mau dijadiin gimana juga. Yang saya tahu, kalau memang Allah udah benci sama saya, mudah saya dimatikan pas lagi maksiat. Kan pertanyaannya kenapa saya masih hidup melulu, padahal udah berapa kali maksiat. Jadi kalau Allah nungguin kita tobat tuh. Ya udah datang ke sini. Udah soleh enggak, Allah tolong jadi. So alim enggak, ngaji bukan tanda orang alim. Tanda pengen jadi alim. Berhasil gak jadi alim? Gak tahu. Allah tolong jadi, Allah gak tolong gak jadi. Udah nurut. Dan kita meninggal gak akan ditanya itu. Sudah berapa orang sih yang sudah kamu solehkan? Enggak, asli. Sudah berapa orang yang kamu mualafkan? Enggak. Selagi kita terus nyampein kebenaran, dia jadi baik, Allah yang ngubah. Kita gak usah ngaku-ngaku. Dia gak jadi baik, selagi niat kita benar, tetap jadi pahala, gak rugi. Betul? Tenang aja. Ngejar-ngejar capek. Meninggal gak akan ditanya, kamu udah centang biru belum? Enggak, asli. Meninggal nggak tanya, kamu udah pernah foto sama Raffi Ahmad belum? Enggak. Itu Raffinya juga bakal ditanya nanti ke Allah. Semua bakal ditanya. Ya. Kayak kemarin ada yang nanya, kenapa sih ngoyo banget belain Palestina? Kalau Palestina menang katanya nanti kiamat loh. Emang udah siap ngadepin kiamat? Iya pertanyaan tehnya. Punten. Suka tidak suka, mau tidak mau apapun terjadi di dunia, kiamat mah pasti mau di cancel ke Allah. Pasti. Cuman kan pertanyaannya, ketika itu terjadi, kita tuh berada di pihak yang mana? Itu. Kalau saya pribadi, punten, nggak punya nyali, nggak punya muka di hadapan Allah. Ketika nanti meninggal ditanya ke Allah, apa yang kamu lakukan ketika saudaramu dibunuh, agamamu dinistakan, kamu ngapain aja? Nggak punya nyali. Meskipun misalkan follower posting juga nggak akan ada yang baca. Allah tahu kita di pihak mana. Dulu apakah semutnya Nabi Ibrahim mikirin? Yang dia tahu nabinya kesayangan Allah lagi dibakar. Meskipun air yang dibawa oleh semut cuman segitu-gitu, sedikit. Bismillah, Allah tahu. Kan kita nggak pernah disuruh nentuin takdir, betul? Tapi Allah nyuruh kita ikhtiar, nurut, hasilnya gimana? Ya. Lagian mati itu bukan perkara mati karena apa, tapi mati sedang apa. Beda tidak? Beda. Punten ya, matinya gara-gara COVID, tapi lagi sujud rakaat terakhir. Asli aman, itu husnul khotimah. Padahal matinya gara-gara COVID. Tapi sedang tadi. Atau dibandingkan misal matinya di masjid, Masya Allah, tapi lagi nyolong speaker jatuh ke katiban. Coba Sul khotimah tuh. Jadi bukan mati karena apa, tapi sedang apa. Makanya diajakin istiqomah kan karena satu-satunya cara ngejaga diri ini mudah-mudahan husnul khotimah ya istiqomah, karena dirahasiakan, nggak tahu kapan, nggak ada tanggal, jam, menit, detiknya nggak tahu. Ya, bismillah, udah tenang aja. Nurut. Allah nggak pernah nyuruh kita tentuin takdir. Allah nggak pernah nyuruh, Dennis kamu mati harus followernya segini, kamu mati harus S3 dulu. Enggak. Susah sedang serinya S3. Enggak, Bu, kita nggak pernah disuruh demi Allah. Ingat waktu Maryam, tadi kita ngomongin ibunda Maryam, ibundanya Nabi Isa kan tahu-tahu hamil, Bu ya. Biasa dijulitin sama netizen, ya. Ya ukhta Harun, hei saudaranya Harun. Ya.
Perasaan saudaramu pada soleh, kamu tiba-tiba hamil, biasa omongan ya, namanya netizen. Ya. Terus kan namanya wanita ya menjauhlah daripada menyakiti hati. Ketika menjauh, akhirnya lelah, bersandarlah di pohon kurma. Baca surat Maryam nanti ya. Nanti akhirnya di ayat 25-nya bersandar di pohon kurma, minta kurma, ya Allah hamba lapar ya Allah. Kurmanya mah ada tuh di atas di pohon, ya. Terus minta kurma, apa perintah dari Allah? Di ayat 25-nya. Wa huzzi, artinya goyang-goyangkan. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutoban janiyah. Lalu setelah digoyang-goyangkan ke arahmu, nanti rutopnya janiyah, jatuh, ya. Arah. Waktu ngaji tafsir ayat ini, kata guru saya teh, ini ayat tentang tawakal. Saya teh belum menangkap maksudnya gimana. Sok bayangin pohon korma. Ibu kalau ada yang belum tahu pohon korma kayak gimana, nanti lihat di Google ya. Tinggi, gede, bentuknya gitu, keras gitu ya. Pilih laki-laki paling kekar di sini, suruh goyangin itu pohon asli, mau jatuh itu buahnya. Karena emang cara panennya bukan digoyang-goyangin. Terus ini gimana ceritanya? Perempuan hamil, lagi mules-mulesnya hamil gede, sendirian, tenaganya sekuat apa? Ngegoyang-goyangin gini barinya rende. Ya, jatuh korma. Kalau mau mikir pakai komplain ya, ya Allah yang bener aja, atau masa digoyangin jatuh? Saya lagi mules-mules nahan sakit kayak begini. Enggak, orang beriman tuh tahu. Aku nggak pernah disuruh nentuin takdir. Aku cuma disuruh nurut takdir urusan Allah. Ya. Ya, kita mah kadang kalau misalkan udah terlalu percaya sama matematikanya kita, apa? Ganti kepala cabang kita, peraturannya diganti. Wah, saya pasti cilaka loh. Ngitung pakai akal sendiri, padahal kita mah ke diri sendiri aja nggak kenal. Kita nggak tahu, saya sendiri nggak tahu berapa jumlah gigi di dalam mulut saya, nggak tahu. Asli nggak pernah ngitung. Apalagi panjang rambutnya, jumlah rambutnya, panjang ususnya, 10 tahun ke depan takdirnya gimana, asli nggak tahu. Jadi kadang dengan katanya kita udah punya gelar ya, sekolah di sini, punya gelar ini, panjang di belakang namanya. Enggak, matematika manusia tuh kalau udah urusan takdir Allah nggak laku. Kalau enggak, apa ceritanya perang Badar 313 lawan 1000? Ya. Meskipun kendaraan, persenjataan mereka lebih banyak, enggak laku matematika manusia. Ya. Udah, bismillah. Kan punten ya, yang bikin doa kita terhalang tuh kalau mau jujur ya kitanya sendiri. Tidak cukup yakin. Ya, kepada Allah. Kok tapi saya berdoa kok. Punten, berdoanya kapan? Terakhir kan pas udah mentok. Coba punya kebutuhan ya, punten. Langsung angkat tangan berdoa ke Allah apa ambil WA dulu minta tolong sana sini. Semua mentok baru kan, kayaknya tinggal ambil wudhu nih sujud. Untung Allah mah nggak ambekan gitu. Coba bayangin, kita perlu minta tolong kasih bapak misalkan ya. Kita nyampe rumah, nyampe ini bilang Pak, punten saya punya kebutuhan, saya pengen buat bayar ini nominalnya segini. Terus kita nyeletuk, tapi muka bapak kayak nggak punya duit ya Pak. Bapak nggak sanggup nih kayaknya nolongin saya. So, ditolong apa diusir? Usir. Kadang kita kayak gitu ke Allah, tuh nyadar nggak? Ya. Sakit kepala Bu, punten Bu. Langsung berdoa ke Allah atau minta paramek? Padahal yang nyembuhin Allah atau paramek? Mau ditelan sakardus gitu mau sembuh asli. Ya, tuh malah mahmud. Ya, keracunan obat. Asli dijaga ini ketauhidannya Bu ya. Beneran. Tauhid tuh nggak cuma bicara sekedar Tuhan tuh satu, Allah doang, nggak cukup. Ya. Banyak dijaga ketauhidan, rezeki yakin dijamin, keselamatan lain diyakin. Jadi nggak akan ada lagi yang berkata jangan foto 3an nanti yang tengah mati duluan. Enggak. Nu moto ge bakal mati yakin. Ya. Yang diem aja di rumah juga bakal mati demi Allah. Betul? Lewat tempat sepi yuk, nggak usah bilang punten, saya nggak ganggu mbah, nggak usah. Beneran nggak usah. Seolah meyakini ada selain Allah yang bisa mencelakai kita tanpa seizin Allah. Enggak. Kumpul seluruh jin satu planet bumi ingin mencelakai, Allah nggak kasih izin, sehelai rambut pun nggak akan jatuh. Ya.
Ibu tahu di Jawa Timur cenah ada anak kecil kesambar petir nyekel batu, Bu, megang batu. Batunya katanya bisa nyembuhin orang. Datang orang bawa gayungnya celupin batu ponari itu. Jadi kalau airnya udah dicelup teh jadi ponari sweat cenah. Oh, udah ganti. Oh, udah ganti ya. Enggak, Bu, asli sembuh mah dari Allah. Jangan ya. Oh, kalau di Jawa Barat mah Ibu apal tuh kisah Siana. Siana, Cadas Pangeran sebenarnya. Ada yang nggak tahu? Terus kita ambil hikmahnya ya. Saya rangkum nih mah. Jadi ceritanya ada seorang hamba Allah bernama Yana. Saya singkat cerita, dia teh iya pergi nih ke Cadas Pangeran, voice note ke istrinya, cenah teh aku teh dikejar-kejar nih kayaknya ya. Kalau aku nggak balas lagi mungkin terjadi sesuatu kepadaku gitu ya. Tahu-tahu teh centang satu, Bu, nggak bisa dihubungin lagi. Diudak dikejar ke Cadas Pangeran, ayah motorna, Bu. Orangna eueuh. Langsung eta dukun pada so tahu, Bu. Oh iya keur diculik ku urai koneng. Oh, eta urai koneng. Entar dukun yang lain bilangnya beda lagi. Beberapa hari kemudian bijil, Bu, orang di Cirebon. Itu akidah kudu benar-benar dijaga, Bu. Ya, jangan rusak, Bu. Bu, tahu nggak? Cara paling mudah bagi syaitan untuk gugurin pahala kita, akidahnya yang diserang. Punten ya, ini setan nggak suka kita ngaji kayak gini. Tapi juga susah bagi setan, gimana caranya biar pahala kita semua gugur nih. Oh, dibikin habis ngaji, kita ngerampok bang aja rame-rame, susah. Mau bisa. Setan juga mau bisa ya, teman. Ya. Terus apa yang bisa mereka lakuin? Tauhidnya aja diganggu. Ya, kadang dikasih was-was tuh, lihat tetangga kamu mah rumah dekat masjidnya nggak pernah ke pengajian, kamu mah lebih suci. Nah, nggak diucap, Bu, tapi di dalam hati doang. Ada ujub jadinya, takabur, naudzubillah, gugurin pahala, atau diganggu tadi ya keimanannya, ketauhidannya. Karena punten ya, Bu ya, rukun Islam ada berapa? 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kalau ada orang ngelakuin nomor 2 sampai 5, sholat, zakat, puasa, haji, tapi punten yang nomor 1-nya gagal nih. Dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia haji, tapi punten tokonya sepi, datang ke simbah yang itu. Ya, punten. Ya, gimana tuh kalau imannya yang terganggu mah? Na'udzubillah, kan sampai punten ya. Ada kisah kayak gini. Waktu itu guru ngaji, salah seorang guru kami kajian, ngisi pengajian di rumah gitu. Jadi kumpul keluarga besar. Rutin ada satu pemuda di rumah itu yang biasanya ikut ngaji jadi nggak pernah ikut ngaji lagi. Ditanya dong sama ustadznya, Bu, anak yang itu mana ya? Apa ngekos sekarang pindah kuliah keluar kota? Kok nggak pernah ikut ngaji lagi? Ibunya ngejawab, ada tuh di kamar. Kok nggak ikut ngaji di kamar? Lagi kemasukan arwah si kakek. Percaya tuh, Bu? Hah? Ditanya lagi kan? Bentar dulu, Bu. Tahu dari mana itu arwah si kakek? Habisnya ditanya segala hal tentang si kakek, apa tahu? Masa bukan si kakek? Baru dijelasin, punten, Bu ya. Orang meninggal, apapun penyebabnya ya, udah nggak ada di alam ini, Bu. Sudah ada di alam yang namanya alam barzakh, alam kubur. Dan kalau dia soleh, dia enak menikmati, menanti hari kiamat. Kalau nggak soleh, dia lagi ripuh ngurusin urusannya sendiri, Bu. Nggak akan sibuk-sibuk balik lagi ke dunia. Handphone saya mana? Moal, Bu, asli. Ya. Nggak akan. Ya. Maka ditanya lagi kan sama si ibunya. Kalau gitu sih, itu siapa? Tuh kok tahu segala hal tentang si kakek? Nah, punten, manusia dari lahir itu nggak cuma didampingin malaikat pencatat amal, tapi juga didampingi oleh seorang bangsa jin, disebutnya qarin, ya, qarin. Ya. Kalau qarin teh
secara bahasa Arab mah artinya sahabat. Nah, tapi setahu saya dalam bahasa Arab ada sekitar 14 kata tentang sahabat. Sama kayak Indonesia kan ada kan, teman, sohib, besti, ya kan, macam-macam kan, ya, ya, kerabat lain-lain. Nah, korin adalah yang tingkatannya paling akrab. So, seakrab-akrabnya ibu sama suami kan nggak 24 jam barengan, betul? Ibu punten lagi di toilet nggak mungkin si bapak ikut disemangatin, ayo sayang semangat, nggak bakal kan bu, nggak, ya udah. Nah kalau korin itu 24 jam ikut bu kemana-mana, jadi pasti tahu tentang orang tersebut. Nah namanya manusia biasanya ya ada yang meninggalnya lebih awal ya. Manusia mah kadang ya kita tahu bangsa jin bisa hidup lebih lama, dan jin juga sama aslinya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, diciptakannya untuk beribadah. Nah kayak manusia ada yang ibadah nurut, ada juga yang nggak nurut kan. Malaikat bangsa jin juga sama, ada yang nggak nurut. Kalau orangnya udah wafat dan dianya nggak taat sama Allah, ya udah ganggu aja siapanya supaya akhirnya jadi nggak nurut sama Allah. Sekarang punten, apa yang terjadi? Ketika akhirnya itu mulai sering kesurupan, itu keluarga yang tadinya kalau ada masalah minta tolong ke Allah, sujud, sekarang kalau ada masalah ngapain? Nunggu si anak kesurupan, nanya ke si kakek. Rusak nggak tauhidnya? Asli, mau itu bahaya. Na'udzubillah. Akidah kudu sebenar-benarnya itu dijaga akidah. Orang-orang soleh terdahulu mah bahkan punten ya, mendingan mati daripada akidahnya terusik, diganggu. Baca kalau tentang bab kitabul iman di dalam kitab-kitab hadis itu Masya Allah, banyak sekali kisah-kisah yang mendingan mati daripada imannya rusak ya.